Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ngobrol agak santai terkait dengan judul yang ada di video ini, yaitu Habib Lutfi bin Yahya adalah benteng terkuat dari Ba'alawi. Kenapa? Coba kita simak dan kita lihat, amati di sekeliling kita, di lingkungan kita, orang-orang terutama warga NU sendiri ya, Nahdliyin, itu dia ketika disodorkan dengan fakta-fakta terkait dengan Habib Rizik, kemudian Habib Bahar ya, misal mereka omongannya itu kotor, kemudian mereka provokasi ya, kemudian berbagai macam tindakan mereka yang negatif, itu warga NU, warga Nahdliyin Sunni Aswaja itu berani untuk mengkritik mereka, berani untuk mengatakan bahwa seperti itu kok mengaku cucu Nabi dan lain sebagainya. Berani, intinya adalah berani untuk mengutarakan sebuah kritikan. Kemudian misal ke Habib yang lebih halus lagi, misal Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, itu masih warga NU, warga Nahdliyin masih banyak yang berani. Misal karena Habib Syekh itu pernah kemudian dulu mengkritik Gus Nuril yang beliau sedang ceramah toleransi di gereja. Nah, itu dikritik oleh Habib Syekh. Kemudian Habib Syekh juga pernah sepanggung dengan Habib Rizik. Kemudian Habib Syekh itu pernah juga beliau itu membawakan syair Padang Bulan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan alasan warga NU, Nahdliyin dan Sunni pada umumnya berani untuk mengkritik ya. Akan tetapi dan Habib yang lainnya masih berani lah, Habib siapapun masih berani. Akan tetapi ketika sudah disodorkan dengan nama Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, wah, itu langsung tunduk, udah nggak berani berbicara apapun. Bahkan ketika disodorkan yang namanya sebuah dugaan, misal dugaan pemalsuan makam, dugaan pemalsuan sejarah Jatman dan lain sebagainya, denial atau perlawanan diri dari para warga Nahdliyin NU itu kuat sekali. Wah, nggak mungkin Habib Lutfi itu ulama sufi dunia, pemimpin ulama sufi dunia kok. Habib Lutfi itu mursyid tarekat kok. Habib Lutfi itu punya banyak karomah kok. Habib Lutfi itu bahkan yang mengatakan Habib Lutfi itu adalah waliullah min auliyaillah. Wah, itu maka sehingga mereka takut ya, takut kualat, takut durhaka dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, coba kita lihat seberapa power dari Habib Lutfi, dari latar belakang beliau dan pergerakan beliau. Jadi beliau itu memang kemudian apa namanya, dari pendidikannya juga pendidikan yang benar-benar lengkap. Setelah beliau itu dapat pendidikan dari ayahnya sendiri ya, Habib Hafid Ali Al-Ghalib. Kemudian dia ke studi di Madrasah Salafiyah 3 tahun. Kemudian habis itu ke berbagai macam pesantren, ada di Rodotul Mubtadiin Balai Kambang Jepara, kemudian juga Benda Kerep Cirebon, kemudian bahkan sampai ke Mekah Madinah ya, untuk mendalami ilmu syariat, ilmu syariah, ilmu tasawuf, tafsir hadis dan lain sebagainya. Jadi lengkap, bahkan sampai bisa menjadi mursyid thariqat seperti sekarang ini. Nah, dalam organisasi beliau di Jatman pun itu juga sudah dari tahun 2000 ya, 28 Februari tahun 2000 jadi Rois Am Jatman, baru diganti beberapa waktu yang lalu, seperti itu. Artinya adalah banyak
ratusan atau ribuan mursyid tarekat itu di bawah kepemimpinan beliau. Bayangkan seberapa pengaruhnya, kuatnya seperti apa. Misal kok kemudian mursyid-mursyid itu pro dengan Habib Lutfi, maka jamaahnya juga bisa ikut dengan mursyid-mursyid tersebut, ratusan murid tersebut, kemudian ikut pro, ikut jadi muhibbinya Habib Lutfi. Bayangkan seberapa kuat pengaruhnya, masanya. Kemudian beliau juga di MUI ya, ketua MUI Jawa Tengah. Itu ya juga lumayan lama. MUI Jawa Tengah ya. Berarti kan ada di pihak pemerintahan ya, ulama pemerintah, ulama di pemerintahan. Itu kan juga memberikan pengaruh pada berbagai lini yang ada di pemerintahan. Karena apa? Karena MUI itu kaitan eratnya juga dengan pemerintah. Nah, kemudian di NU itu sendiri ya, Habib Lutfi kan pernah jadi mustasyar ya di PBNU. Wah, itu kan sangat, kemudian tingkatannya atau pangkat jabatannya di NU itu tinggi sekali, mustasyar, penasihat ya, PBNU, pusat, pengurus pusat. Bukan cuma cabang, bukan cuma wilayah, tapi pusat NU. Maka orang-orang di PBNU, kiai-kiainya, pengurus-pengurusnya tentu akan segan dan akan hormat dengan Habib Lutfi. Maka sampai detik ini pun nggak terlalu banyak yang berani untuk mengkritik Habib Lutfi sampai detik ini di PBNU. Kemudian apalagi kalau kita ingat beliau juga jadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, ini juga di pemerintahan yang pemerintahannya itu nggak di daerah, nggak di wilayah, provinsi atau kabupaten, kota, tapi sudah di pusat. Ya, di kepresidenan. Artinya adalah dekat dengan pemimpin negara. Jadi One Team Press ya, luar biasa sekali. Maka pengaruhnya juga semakin kuat. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau kita mau mencermati lagi, Habib Lutfi itu kan pernah dapat satu pengakuan dan penghargaan yang mana itu menjadi salah satu dari 50 muslim paling berpengaruh di dunia. Ini bukan kota lagi, bukan kabupaten lagi, provinsi, apalagi negara. Lebih, yaitu apa? Dunia ya, tingkatannya sudah tingkatan dunia ya. 50 muslim paling berpengaruh di dunia, beliau jadi salah satunya. Kan luar biasa, disejajarkan dengan tokoh-tokoh muslim dunia yang lainnya. Wah, itu kan memang apa namanya, memang kemudian pengaruhnya kuat sekali. Dan yang namanya muhibbinya ya makin yakin sekali, yakin-yakinnya. Dan orang yang mau mengkritik pun jadi minder gitu loh. Kemudian dari cerita karomah Habib Lutfi, ada yang kemudian kalau lihat di berbagai media itu ada yang Habib Lutfi melawan 10 dukun itu ya, yang kemudian Habib Lutfi cuma pakai sapu atau pakai apa itu bisa mengambrukkan keris yang diberdirikan oleh dukun-dukun itu. Tapi Habib Lutfi kemudian mencabut satu rambutnya, kemudian ditaruh, kemudian nggak ada satupun yang bisa memegang, katanya seperti itu. Kemudian bisa juga menyembuhkan seorang santri yang mengalami patah tulang hanya dengan usapan tangan dan air doa. Ada juga yang menceritakan bahwa Habib Lutfi menerima cincin dari Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ya. Dan kemudian ya itu, penemuan-penemuan makam itu kan juga termasuk dianggap sebagai karomah. Artinya mampir kemana gitu kan setelah pengajian, mampir ke lahan apa atau ke kebun apa atau ke sawah apa, kemudian di situ atau di belakang masjid, tiba-tiba di sini ada makamnya ini, silsilahnya begini, namanya begini, sejarahnya begini. Ya habis itu ya udah, karena saking yakinnya dengan Habib Lutfi, ya udah dibangunlah makam di situ sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan.
Nah, dan selain beliau ada di berbagai organisasi besar, beliau juga buat organisasi sendiri, namanya adalah Organisasi Petanesia, Pecinta Tanah Air Indonesia. Ini organisasi yang kemudian katanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat. Ya bagus, tujuannya bagus. Kemudian Habib Lutfi kan ya memang sering tampil nasionalis, artinya adalah sering mengembar-gemborkan cinta tanah air, kemudian membawakan sejarah-sejarah para pejuang, sejarah-sejarah para kiai yang melakukan perjuangan. Nah di situ tapi diselempitkan nama-nama Habib Ba'alawi juga. Nah kemudian sering juga pakai peci yang ada merah putihnya, kemudian juga terlibat di acara-acara kenegaraan maupun acara yang temanya adalah nasionalisme, ya. Kemudian ya sering di berbagai macam acara itu berbicara terkait dengan cinta tanah air, ya. Beliau pernah di berbagai macam kegiatan, ya, baik itu ada di Maulid, ya, sering bilang cinta tanah air. Kemudian ketika konferensi ulama internasional juga Habib Lutfi memimpin pembacaan ikrar bela negara, kemudian juga ada kirap merah putih itu kan, ya seperti itu. Kemudian Habib Lutfi kan juga seninya juga lumayan tinggi, ya, jadi beliau bisa memainkan berbagai macam alat musik, bahkan bisa menciptakan lagu seperti itu, ya. Maka wah makin muhibunya makin cinta sekali. Kemudian rutinan kliwonan, ya, kalau Jumat Kliwon itu kan jam 6 pagi kalau nggak salah itu kan, ya di Kanjeng Sholawat itu kan ada rutinan di tempatnya Habib Lutfi, gedung Kanjeng Sholawat itu kan jamaahnya juga banyak sekali. Maka selain jamaahnya yang banyak sekali, di situ juga pedagang-pedagang dan warga sekitar juga diuntungkan secara ekonomi, ya, seperti itu. Maka ya makin banyak yang pro sekali dengan Habib Lutfi. Belum lagi murid-murid tarekat Habib Lutfi, ya, baik itu ada tarekat Saziliyah maupun tarekat yang lain, mungkin ada tarekat Alawiyah dan atau TGN, Tijaniyah dan lain sebagainya yang Habib Lutfi bisa membaiat gitu loh. Dan Habib Lutfi kan juga termasuk Habib yang sepuh, ya. Kelahirannya berapa sih tadi itu? Kelahiran beliau itu adalah di tahun di tahun 47. Nah, jadi pengalaman beliau ya sudah banyak sekali, maka beliau menyebarkan pengaruh juga sudah tidak sebentar, ya. Maka ya masanya juga banyak sekali, ribuan masanya beliau yang pro dan cinta dengan beliau seperti itu, ya. Kemudian juga ketika Habib Lutfi itu sedang zakat, ya, zakat fitrah itu kan jumlahnya wah luar biasa. Beliau itu pernah mengeluarkan zakat, ya, sama keluarganya juga itu sampai 400 ton beras, ya, 220 ton juga pernah seperti itu, ya. Nah itu kan juga menambah kesan kedermawanan Habib Lutfi sehingga simpati masyarakat sangat tinggi. Padahal itu duitnya masyarakat juga, ya, dari amplop, kemudian dari bisyarah pengajian dan lain sebagainya, atau mungkin dari sumbangan mana. Namanya kiai ulama kan yang nggak kerja formal loh. Kemudian juga yang namanya makam-makam yang ditemukan Habib Lutfi, di situ kan ada juga pengurusnya, ya. Kemudian pihak-pihak sekitar, warga sekitar itu buka warung di situ, buka parkiran di situ, itu kan kemudian menguntungkan, dan katanya Habib Lutfi adalah membawa berkah. Maka ya mereka jadi pro sekali dengan Habib Lutfi karena diuntungkan. Kemudian tidak hanya itu, bahwa karisma dari Habib Lutfi ini terdengar ke tidak hanya rakyat jelata, tetapi kepada orang-orang besar, sampai ke Pak Jokowi, kemudian Prabowo, Mas Gibran dan lain sebagainya, dan artis-artis, ya, yang pernah sowan, tokoh-tokoh yang pernah sowan ke beliau, kiai-kiai terutama, dan lintas agama, bahkan pastor, pendeta, biku dan lain sebagainya.
yang mengesankan beliau ini menampung seluruh pihak, kemudian juga beliau menampung lintas agama, artinya adalah beliau sangat toleran, dan juga tidak hanya santri-santri tapi yang orang-orang dalam tanda kutip nakal, mantan pelaku kriminal, preman dan lain sebagainya itu juga diayomi oleh Habib Lutfi. Maka ya semakin banyak lagi masanya. Jadi pintar untuk mencari masa, beliau pintar sekali ya. Apalagi kiai-kiai yang punya pondok pesantren, yang pondok pesantrennya itu kiainya itu dia pro sama Habib Lutfi, bahkan berguru atau berbaiat kepada Habib Lutfi. Nah dia kan kiai-kiai itu punya santri banyak, nah itu kan juga ikut-ikutan jadi pro dengan Habib Lutfi sebagaimana kiainya yang seperti itu. Nah dan Banom NU atau Kiai NU itu juga banyak sekali yang mengundang Habib Lutfi di berbagai acara. Nah itu kan jamaahnya juga lama-kelamaan juga jadi pro dan jadi suka dengan Habib Lutfi, jadi muhibbinya Habib Lutfi. Dan kemudian bahkan Habib Lutfi ini juga pernah tampil di TV ya, contohnya di Kick Andy ya, di Metro TV itu. Wah itu kan media yang penyebar luasannya sangat masif sekali, udah top, udah populer sekali. Kalau seorang kalau diundang ke Kick Andy itu kan berarti memang seorang yang sangat luar biasa. Nah kemudian juga Habib Lutfi kan di dalam ceramahnya itu sering bahas Wali Songo, kemudian sejarah Wali Songo, perjuangan dakwah zaman dulu, para wali-wali itu, sunan-sunan itu kan seolah-olah Habib Lutfi ini kan cinta kepada Wali Songo, atau bahkan kemudian disebutkan bahwa beliau itu penerus Wali Songo ya, yang sangat toleran seperti itu dan halus. Ya memang gaya bicaranya tuh halus ya, bicaranya halus, lembut seperti itu. Jadi kan kalau misal beliau kok ada 1-2 kasus terungkap yang beliau lakukan, ada kelicikan dan kebohongan dari beliau, itu tertutupi oleh ya itu tadi, halusnya, lembutnya, pengaruhnya seperti itu, sehingga masyarakat yang kemudian masih cinta, benar-benar cinta kepada beliau, sulit sekali untuk menerima. Nah itu kekuatan besar dari Pak Lutfi bin Yahya seperti itu. Nah maka yang namanya kemudian secara halus, secara toleran dan secara lembut seperti itu sulit sekali untuk dideteksi ketika dia ada kasus-kasus tertentu, karena pintar untuk menutupi, dan juga pengaruhnya yang besar itu orang segan untuk kemudian meneliti lebih lanjut lagi dan langsung percaya saja, langsung iya saja, sendiko dawuh saja seperti itu. Apapun yang beliau katakan, apapun perilaku beliau, bahkan ketika sudah terungkap ada fakta-fakta yang negatif pun denialnya ya, perlawanan batin, perlawanan dari diri, nggak bisa menerima fakta tersebut dari masyarakat luas, itu sangat luar biasa seperti itu. Kalau Habib-Habib lain ya pengaruhnya nggak sekuat Habib Lutfi. Habib Lutfi adalah benteng terkuat dari Ba'alawi Yaman, yang mana kemudian Habib siapapun diserang oleh masyarakat itu ya biasa saja, masih berani, dalam arti masih berani. Tapi kalau sudah menyebutkan nama Habib Lutfi, bahkan disebut Maulana Habib Lutfi ya, wah itu sudah ampun lah, udah nggak berani seperti itu ya. Meskipun dengan adanya kasus-kasus yang ditujukan kepada beliau, dugaan berbagai macam kasus pemalsuan makam, pemalsuan sejarah Jatman dan lain sebagainya, itu juga menurunkan pengaruh Habib Lutfi, tetapi masih lebih banyak yang pro dengan Habib Lutfi. Maka mari kita membuka kesadaran, maka kita menerima fakta secara apa adanya. Apa yang beliau lakukan secara positif ya kita terima dengan baik, tetapi kalau dia berbuat kesalahan, beliau berbuat kesalahan ya bagaimana kita tidak membela seperti itu. Dan karena beliau merupakan Habib, maka beliau juga masih bagian daripada klan Ba'alawi Yaman ya, yang kemudian beliau adalah imigran Yaman
dan satu geng dengan Robitoh Alawiyah, ya, dan juga masih satu keluarga dengan Habib-Habib yang lainnya, memiliki hubungan kekerabatan. Maka lingkungan beliau adalah lingkungan Habib Ba'alawi yang sedang kita waspadai dan sedang kita bentengi penyebaran pengaruh negatifnya. Maka mari kita buka kesadaran, terima saja fakta-fakta yang terjadi di lapangan, jangan terdoktrin, terdogma oleh pengaruh dan juga oleh cerita-cerita dongeng karomah seperti itu, ya. Dan saya akhiri dengan sebuah cerita ini ya hampir seperti anekdot, ya, sarkasme seperti ini. Judulnya adalah, yang pertama adalah merampok secara halus. Jadi merampok secara halus itu caranya seperti apa? Caranya adalah Bayu itu adalah seorang pejabat tinggi di sebuah kementerian. Ia bekerja sama dengan kontraktor untuk menggelembungkan anggaran proyek jalan raya. Dari setiap proyek ia mendapat fee miliaran rupiah yang dimasukkan ke rekening-rekening tersembunyi. Semua terlihat sah di atas kertas, tapi rakyat tetap harus melewati jalanan berlubang karena proyeknya dikerjakan asal-asalan. Dan setiap dari anak buah beliau dikasih uang-uang receh untuk supaya tidak kemudian menceritakan apa yang sudah diketahui dari kelakuan Bayu ini, sehingga publik tidak mengetahui. Taunya yang bagus-bagus saja, taunya adalah yang beliau adalah seorang pejabat yang bersih dan bekerja keras, seperti itu. Kemudian kisah yang satunya adalah merampok secara kasar. Di tengah malam, sekelompok pria bertopeng masuk ke bank dengan senjata tajam dan pistol rakitan. Mereka menyandera satpam dan teller, lalu memaksa manajer membuka brankas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah kabur dengan membawa uang miliaran rupiah, meninggalkan ketakutan dan trauma di mata para korban. Merampok secara halus kemudian adalah sebuah sindiran orang yang halus, lembut, dan juga toleran, tetapi di situ dia juga memanfaatkan keadaan. Dan yang kedua adalah merampok secara kasar, itu sebagaimana pemuka agama itu yang dia gembar-gembor mengkritik pemerintah dengan kata-kata kotor dan mengadu domba sama muslimin, dan sehingga terjadi perpecahan di masyarakat. Dua-duanya memang berbeda caranya, tetapi kita akan lebih tertipu oleh yang secara halus. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.